Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk belajar? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah sekarang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada siang hari ini. Semoga aktivitas kita pada siang hari ini diberkahi dan diberkati oleh Allah. Amin. Baik, untuk sekarang kita masuk pertemuan yang ketiga. Kita akan masuk pada materi KD3. KD3 itu kita akan membahas tentang puasa fardu dan juga puasa sunnah. Ya, sebelumnya sebelum kita masuk pada materi kita pada siang hari ini, Bapak ingin memberikan suatu pesan atau misalnya dikatakan sebagai motivasi. Nah, apa itu? Jangan pernah tinggalkan sholat. Itu intinya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Bagaimanapun kamu, bagaimanapun diri kamu, baik kamu baik ataupun buruk, tetap jangan tinggalkan sholat. Ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Zakat. Apa itu zakat? Ya, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan. Kepada siapa kita berikan? Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja orang-orang mustahik? Berarti ada 8 golongan. Ya. Baik, berarti semuanya masih mengulang materi minggu lalu. Sekarang kita masuk pada materi kita yaitu puasa fardu dan puasa sunnah. Ya, kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian puasa, dalil puasa. Yang ketiga itu ketentuan puasa, dan yang keempat kalau misalnya sampai waktu kita akan membahas amalan-amalan sunnah pada puasa. Ya. Yang pertama kita masuk pada pengertian puasa. Sebelum Bapak menyampaikan apa itu puasa, apa yang Ananda ketahui tentang puasa itu? Menahan lapar, Menahan lapar. nafsu. Dan yang pertama menahan Nafsu. Untuk apa kita berpuasa? Ada yang tahu? Untuk mendapat pahala. Ya, mendapatkan pahala. Untuk tahu ke arah surah nak makan, Pak. Oh ya, itu secara sosialnya. Ya, yang pertama, perhatikan, puasa itu adalah untuk kita supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Karena apa? Karena dengan berpuasa ini secara langsung hubungan kita dengan Allah itu secara langsung tanpa ada hambatan. Jadi keistimewaan berpuasa ini sangat banyak. Jadi sangat banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Ya. Dan juga apakah puasa ini hanya ada pada waktu Nabi Muhammad SAW? Ya, benar. Karena puasa ini ya itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yunus. Dan banyak nabi-nabi lain yang pernah berpuasa. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, mari kita tonton ada suatu video puasa ini.
Ya Bapak, mohon tolong diperhatikan video ini dengan seksama. Nanti akan Bapak tanya. Ya, mohon disimak. Kisah asal-usul sejarah di masa Ramadan. Ibadah saum Ramadan atau puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Barang siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka sungguh besar sekali azabnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad telah tidur, dia dikendarai oleh dua seorang nabi. Lalu kedua nabi dan membawa nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada puncaknya gunung, tiba-tiba muncul suara jeritan dan cukup keras. Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Tolong diperhatikan ya. Di perjalanan tiba-tiba melihat ada sebuah kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak bahwa mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata kaum yang jasad itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Nauzubillah min dzalik. Sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Nabi Adam juga pernah. Puasa ini dinamakan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya. Lalu datang malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja mau." Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15." Nabi Adam langsung menjalankan puasa itu. Dan ajaib, pada hari pertama puasa, sepertiga tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, puasa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang tidak sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan dan masa-masa. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan hujan. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di bulan Judi. Hari itu dikenal dengan hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam langsung melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Daud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap berat karena sehari melawan nafsu, sehari tidak. Nabi bersabda, utama-utamanya puasa adalah puasanya saudara Abu Dawud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israil. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurat. Selama 20 hari Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasa yang berbeda dengan terdahulu. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi
bulan Syawal di tahun Hijriah. Allah SWT menurunkan tentang kewajiban puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah saling berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Pada surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan pada awal bulan yang bersama umat Islam masih memiliki kebebasan pilihan, yaitu punya fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan berpuasa. Namun karena puasa utama, namun ketika umat Islam sudah bisa berpuasa, berulang aturan pilihan fidyah dilakukan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Dan ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai akhir tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh makan, minum, dan sholat isi. Kemudian itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Namun setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa tiba. Namun tentulah itu tidak sempurna bagi umat Islam hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah SWT menurunkan surah Al-Baqarah ayat 197 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surah Al-Baqarah ayat 197 ini tentunya sangat disambut bahagia dan sempurna mengerti oleh seluruh umat muslimin. Dan kemudian itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Lihat video tadi. Ya, benar kan apa yang Bapak sampaikan? Bahwasanya puasa ini bukan hanya ada pada masa jadi Ramadan, tapi sudah dikerjakan pada masa nanti adalah puasa. Jadi puasa ini sangat banyak manfaat dan juga banyak juga larangan-larangan yang ada pada di saat bulan-bulan suci Ramadan. Pertama tadi yang disampaikan apa? Tentang suami istri yang tidak boleh berhubungan ketika menjalankan ibadah puasa. Baik, itulah tadi video yang terkait puasa tadi. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita. Pengertian puasa. Ya. Ya. Pengertian puasa. Seperti biasa pengertian puasa itu ada dua, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam. Apa artinya? Menahan. Secara istilah apa? Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbit terbenamnya matahari. Itu secara istilah. Jadi puasa ini secara tidak langsung mengajarkan diri kita bahwa bagaimana cara menahan, baik itu menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan amarah terhadap orang lain. Apalagi nanti di saat bulan puasa itu, jikalau kita melakukan perbuatan tercela, pasti puasa kita akan batal. Makanya puasa ini mengajarkan diri kita supaya kita bisa menahan hawa nafsu, menahan segala sesuatu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan juga pengertian puasa ini di saat bulan puasa juga banyak hal-hal yang sangat-sangat istimewa. Yang pertama apa? Jika di bulan suci Ramadan itu
Yang pertama itu pahala di saat bulan suci Ramadan itu akan berlipat. Di bulan suci Ramadan kita bisa membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang lampau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu benar-benar walaupun sebanyak apapun dosanya, jika dia bertobat di bulan suci Ramadan itu pasti akan ampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Hanya ada pada saat bulan suci Ramadan. Dan juga Al-Quran turun tanggal berapa di bulan suci Ramadan? Tanggal 7 Al-Quran pertama kali turun pada bulan Ramadan, dikenal dengan malam. Itu untuk pengertian. Untuk dalil puasa itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Tetapi yang benar ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ada yang bisa membacakannya? 183. Silakan. Artinya surah Al-Baqarah ayat 183 itu sudah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika ada yang tidak melaksanakan puasa, berarti dia tidak beriman. Kalau misalnya di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, jikalau tidak ada halangan, ya, dia tidak beriman. Diwajibkan, maka di bulan suci Ramadan itu wajib kita melaksanakan puasa, tidak ada sunat. Kamu sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Berarti orang-orang sebelum kita sudah melaksanakan puasa. Di sini untuk puasa itu pada bulan suci Ramadan wajib. Wajib itu bagaimana? Berpahala dikerjakan, maka berdosa jika tidak. Puasa itu wajib, ya. Sampai sini paham pengertian? Selanjutnya kita masuk pada ketentuan puasa. Ya, ketentuan puasa itu ada dua. Yang pertama itu rukun puasa, dan yang kedua itu syarat puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Di sini masih ada hafal niat puasa bulan Ramadan. Nawai kusum mawadil sengaja aku akan berpuasa esok hari pada bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, kalau tidak dapat niat puasa bulan Ramadan, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu ya Pak, boleh? Boleh. Mana tahu ada orang tua kita yang sudah tua, tapi dia masih bisa berpuasa, tapi dia tidak hafal. Boleh kita ajarkan bahasa Indonesia, bahasa kita. Apakah itu akan diterima oleh Allah atau tidak? Mas, pasti diterima oleh Allah. Yang penting niat di dalam hati kita. Muncul dari keinginan kita untuk berpuasa itu benar-benar atau tidak. Yang kedua itu rukun puasa itu meninggalkan dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang kamu tahu? Minum, makan, minum, tidur sepanjang hari, Hubungan suami istri. kata-kata kasar, hubungan suami istri, ya, itu adalah macam-macam dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ada yang makan dan minum, tetapi di garis bawahi dia lupa, apakah puasanya masih bisa diterima
atau tidak? Masih. Ya, masih diterima. Karena tuh aku ada kawan, ada betul jamu, dua lampu merah, budget atau berapa persen ini lupa. Bisa cepat-cepat uang yang ada dalam mulut itu kalikan berapa? Kita terduga berarti. Nah, jadi itu tidak menjadi masalah. Di dalam Islam itu tidak ada hukumnya bagi orang yang tidak tahu. Jadi pasti akan diterima. Yang kedua apa tadi? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan istri dengan sengaja. Itu tidak boleh. Ini untuk orang yang sudah berumah tangga. Kalau rumah tangga itu kalau memang ingin melaksanakannya itu setelah berbuka puasa sampai waktu sahur tiba. Nah, di sana bolehlah suami istri untuk melaksanakan hubungan. Tapi di saat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di waktu puasa itu tidak boleh. Itu akan membatalkan puasa. Itu puasa. Selanjutnya itu ada syarat-syarat puasa. Syarat puasa ini ada dua. Yang pertama syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Dan syarat sah puasa ini adalah hal-hal yang harus kita penuhi agar puasa yang dikerjakan itu menjadi sah. Apa saja? Yang pertama, pasti orang yang berpuasa orang Islam, orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kaum Konghucu, ateis boleh berpuasa? Ada puasanya tapi puasa mereka. Ya. Yang jelas kita Islam itu ketentuannya yang pertama itu Islam. Yang kedua apa? Tamyiz atau nais. Apa itu? Membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kanan, mana yang kiri. Berarti itu ada yang bisa menjelaskan maksudnya, mampu membedakan yang baik dan buruk. Ada? Tidak? Nah, maksudnya gini. Ini untuk orang-orang yang punya akal. Kalau orang gila, kita contohkan, tahu nasuh tidak. Nah, apakah mereka diwajibkan berpuasa? Itulah orang seperti itulah. Jadi orang yang tahu yang baik dan yang buruk, dan juga orang yang balik, dia sudah balik, ya, sudah memiliki akal. Bagi orang yang tidak memiliki akal, kalau anak kecil misalnya dia berpuasa, diterima atau tidak? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia ikut puasa, apa tidak? Pasti akan sesuatu hal kebaikan. Ingat, sesuatu hal kebaikan itu pasti akan diberi balasan oleh Allah SWT. Tetapi dia misalnya dia melaksanakan puasa tersebut, dia tidak wajib. Karena itu juga, karena memang ada juga orang tua yang mengajarkan anak kecil, anaknya umur baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya dia belum berakal kembali, itu dia ajarkan untuk berpuasa, itu untuk dirinya sendiri juga. Ya. Jadi itu, yang kedua itu tamyiz atau mumayyiz. Yang ketiga apa? Suci dari nifas dan haid. Ya, jadi untuk perempuan. Ya, kita laki-laki tidak ada alasan. Selanjutnya itu bukan pada hari yang diharamkan puasa. Ya, hari-hari yang diharamkan puasa itu adalah 1 Syawal. Lalu Zulhijjah. Hari keberapa? Memang itu sudah ketentuannya. Hari apa? Hari Raya. Ini boleh puasa. Ya, itu pagi sebelum itu hari Raya. Kalau misalnya itu sudah ketentuan syariat Islam, jika tidak boleh, jangan ditanya kenapa tidak boleh. Kalau sudah itu aturannya langsung dari syariat Islam, berarti itu adalah suatu ketetapan yang harus kita jalankan. Nah, yang kedua itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini artinya syarat yang harus kita penuhi.
seseorang dalam menjalankan puasa agar puasanya itu tidak sia-sia. Apa-apa saja. Yang pertama, Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik. Ya. Yang keempat mampu. Ya. Mampu di sini yaitu mampu dengan secara Ekonomi. secara fisik. Lebih diutamakan mampu di sini secara fisik. Kenapa? Ya, karena kita tahu, misalnya ada orang yang sakit, dan di mana mereka diperlukan untuk meminum obat, memakan obat. Dengan kata minum, makan, kan tidak boleh, dilarang dalam menjalankan puasa. Tapi bagi orang yang sakit, itu memiliki keistimewaan. Dia tidak boleh, dia tidak diwajibkan, tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Karena dia membutuhkan obat, makan dan minum, dan juga istirahat yang banyak agar dia cepat-cepat sembuh. Tetapi dengan satu syarat, dia harus mengganti di hari-hari yang lain puasa yang tinggal itu. Misalnya dia 10 hari dia sakit, dia berarti dia 10 kali juga mengganti di hari yang lain. Kalau misalnya 1 bulan itu dia sakit, oh besoknya bulan besoknya dia sehat, berarti 1 bulan itu dia harus mengganti puasa. Pokoknya kalau misalnya dia tidak berpuasa, makanya dia harus mengganti. Ya, selanjutnya yaitu mungkin atau menetap. Ada yang paham? Ada tahu? Nah, menetap ini kan maksudnya dia stay baik di sana. Ini dikenakan atau lebih ditetapkan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan juga tidak dikenai kewajiban untuk berpuasa. Itu maksudnya. Yang menetap ini misalnya kita tidak kemana-mana ya. Aktivitas kita hanya sekitar rumah dan juga sekitar yang lainnya yang lebih dekat yang bisa kita jangkau. Tapi misalnya kita dari Sumatera Barat ke Palembang kan jauh, naik mobil lah, motor lah, segala macam itu berjam-jam. Nah di sanalah orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa. Juga yang terakhir itu tidak sedang berhalangan. Oke, dari siapa nih? Perempuan. Perempuan ini istimewa. Datang, dia berpuasa, tetapi harus menggantinya di hari yang lain. Harus dipaham. Yang terakhir itu adalah amalan-amalan sunnah yang ada di bulan puasa. Amalan-amalan sunnah ini sangat banyak sekali. Tapi yang kita bahas itu yang pertama yaitu mengakhiri makan sahur. Ya, beda dengan berbuka puasa. Kalau sahur itu disunahkan di akhir-akhir waktu. Tapi kalau berbuka puasa di awal-awal waktu, itu bedanya. Maka jika ada seseorang atau sekeluarga di mana dia sahur, dia mengakhirinya di akhir-akhir waktu. Ya, sebelum azan misalnya dia minum. Seselesai dia minum azan, makanya itu sudah sunnah. Karena dia mengakhiri waktunya. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Nah berbuka ini tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah masuk waktunya, paling tidak kita batalkan puasa kita dengan minum. Kan ada, misalnya dia berbuka puasa karena dia takut, dia malas untuk bergerak setelah makan, kan sholat nih. Jadi dia harus sholat dulu. Paling tidak jika dia ingin sholat cepat, dia harus membatalkannya terlebih dahulu. Minum terlebih dahulu. Minum jika sedang mengambil doa akan melaksanakan sholat, minum itu tidak akan membatalkan dulu. Jadi sah saja. Ya, pokoknya harus di awal waktu. Selanjutnya amalan sunnah. Selanjutnya beriktikaf di masjid. Di sini ada yang sering beriktikaf di masjid. Baik, sampai jam berapa? Jam 2 sampai 1.
Dia tidak pergi main-main ke kawan kita. Ya, itu merupakan salah satu sunnah juga kita di masjid. Ya, karena memang bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia, banyak kebaikan-kebaikan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, salah satunya yaitu kita di masjid. Selanjutnya yaitu meninggalkan perbuatan tercela. Ya, meninggalkan perbuatan tercela ini. Sekarang itu lagi tren. Main apa? Main slot atau main judi. Itu akhlak terpuji atau tercela? Terpuji apa tercela? Tercela. Tapi apa yakin? Kalau lah candu dengan slot, ya gak tentu hari, gak tentu bulan, gak tentu kewajiban. Pasti dia di bulan suci Ramadan dia tidak meminta dulu. Di situ deh dong. Mantap main slot. Bukan batal, tetapi akan sangat berpengaruh pahalanya. Ya. Kalau puasa itu akan sama seperti sholat. Ya, menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dalam berpuasa dia tidak bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, itu harus dipertanyakan oleh Allah tersebut. Oleh manusia atau setan. Itulah karena sholat dan puasa ini menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau misalnya tidak terhindar, tapi dipertanyakan oleh Allah. Ya. Jadi main slot ini itu adalah salah satu akhlak tercela. Ya. Itu tidak boleh. Itu sangat-sangat trending sekarang. Jangan berlebihan. Dan juga banyak lagi perbuatan tercela ini. Yang sering toksik siapa di sini? Ada? Toksik itu? Baptis? Nah, kalau di dalam puasa mengerjakan hal itu sudah dipastikan pahala puasa kamu akan dipastikan. Yang membatalkan itu makan saja. Suami istri, cari itu batal puasa. Awalnya berakal. Salah satu berakal. Nah, dia berakal. Kalau orang berakal, pasti kamu tidak akan melakukan itu. Nah, orang yang berakal itu apa? Orang gila. Kalau orang gila baru datang jua pun. Asalnya itu bagaimana? Bibis sembarangan, buang air kadang sembarangan, itu orang gila. Ya. Nah, itulah tadi adalah amalan sunnah dalam ibadah puasa. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Serius. Ya, serius. Pagi tugas. Ya. Nah, sudah paham untuk dari awal pengertian sampai amalan sunnah ini. Nah, karena materi puasa ini itu tidak bisa kita selesaikan dengan 1 kali pertemuan. Minimal itu 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Walaupun sudah kita bahas, tetapi puasa ini sangat banyak juga yang harus kita bahas. Ya, sangat luas. Maka 1 kali pertemuan itu tidak bisa. Jadi sampai sekarang ini kita membahasnya sampai amalan sunnah puasa. Ya, benar-benar paham? Serius? Pasti info? Nah, sekarang Bapak ada LKPD. Apa LKPD? PD Bangit. Lembar kerja peserta di. Nah, LKPD Bapak ini berbentuk kelompok. Ya, jadi itu Bapak akan membagikan
kelompok. 7 kelompok. Ya, 7 kelompok. Ya, Bapak tunjuk. Dari kamu sampai kamu kelompok 1. Dari kamu sampai kamu kelompok 2. Kamu kelompok 3. Kamu kelompok 4. Ini gabung sini kelompok 4. Ya, digabung. Ini kelompok 5. Tapi 3. Yang kelompok 3, kelompok 6. Yang terakhir di ujung sana kelompok 7. Tolong dikerjakan per kelompok, bukan sendiri. Teman-teman ada yang cerdas di situ dia sudah. Gabung. Yang ini gabung aja ya. Oh iya, Pak. Ikut di mana sih, Pak? Ini jawabannya lah. Ini. Dua isinya jawabannya di belakang. Di belakang. Jawabannya di belakang. Di belakang. Jawabannya di belakang. Bapak kasih waktu. Sekarang itu 11.35, kita keluar jam 12.00. 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit itu harus. Ya Allah. Berakal. Balik. Berakal. Balik. Bagi tugas apa? Ya, tugasnya. Berakal. Balik. Jika ada yang ragu, jika ada yang tidak diketahui, boleh ditanyakan. Dia Pak Yake pasti paham semuanya. Tadi kan itu sudah dibahas tadi. Kalau dia memperhatikan penjelasan Bapak, dia kenapa Allah memerintahkan puasa? Puasa itu untuk apa? Coba kita lihat di Quran. Coba kamu lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Quran surah Al-Baqarah 183 artinya juga di sana ada di akhir. Mengapa Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa? Itu jawabannya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di akhir. Untuk apa puasa itu? Juga. Tadi kan sudah Pak 100 baradi Pak. 183. Lihat di akhirnya. Ada di sana jawabannya. Ada jawabannya.
dua itu dari pengertian itu juga bisa menjadi jawabannya. Kan menahan kita tuh. Ya. Penjelasan maksudnya apa yang ada di pikirannya. Tambah lagi. Pak. Kim dia Pak. Pak Kim dia Pak. Bawa dari Kim mah weh. Boleh hawa nafsu itu ya? Kau fikir? Ya sekarang itu. Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Memerangi apa? Berperang kita sama orang, enggak kan? Jadi berperang dengan apa kita? hawa nafsu. Kita memerangi hawa nafsu kita pada bulan suci Ramadan. Menetap. Siap? Oke. Ayo kelompok satu. Kelompok satu. Lihat dan disiplinnya dulu. Oke, kelompok ini sudah siap. Ayo yang lain. Nah, ini, mungkin apa tuh syarat? Masa nggak tahu? Sudah. Ayo kelompok. Nama kelompok. Risiko. Kelompok 7 dan kelompok 5 sudah siap. Di depan kelompok barat. Enggak. Oke, siap. Tinggal 3 kelompok lagi. Ayo. Ayo, waktunya sudah siap. Sudah, ya. Oke, kelompok 6 sudah. Ayo. Orang mana?
Ada yang dilakukan? Untuk berbuka puasa adalah sunnah amalan. Ketika itu kan amalan sunnah lagi. Kan sudah Bapak jelaskan. Oke, siap. Satu kelompok lagi. Oke, baik. Sudah siap semuanya ya? Ya, perhatikan. Yang lain tolong. Itu yang kelompok yang belakangi tolong ada ke depan lagi. Ada ke depan lagi. Ya, baik. Ini LKPD ini bertujuan. Yang pertama itu seberapa jauh kamu memerhatikan guru yang menjelaskan tentang materi yang ada di depan. Kalau misalnya benar semua, berarti kamu sudah memerhatikan dan sudah paham apa yang diterangkan oleh guru. Baik. Ya, mungkin sudah cukup untuk materi kita. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Perhatian. Yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ada yang lain tentang tadi sampai amalan sunnah. Ada yang bisa? Angkat tangannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh. Dari pengertian, dari ketentuan, dalil, syarat, rukun, dan juga amalan sunnah. Ataupun sebagai itu yang kita tahu. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Coba Madin, coba sebutkan pengertian puasa itu. Menahan melakukan haus dan hawa nafsu Pada bulan Ramadan dari sampai menjelang terbenam matahari. Nah, dari tanggal pada sampai terbenam matahari. Apa sebetulnya? Nah, selanjutnya ada yang tahu ketentuan puasa tadi? Rukun puasa, ada yang bisa menentukan rukun puasa? Niat. Silakan. Niat dan menangani.
dan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hawa nafsu. Makan dan minum. Ya, benar. Terus baik. Selanjutnya itu rukun. Syarat-syarat ada 2. Coba sebutkan syarat sah puasa. Ada yang sah? Ayo, silakan. Islam, tahlil atau memayis. Suci dari haid dan nifas. Bukan pada hari yang diharamkan. Nah, baik, upload mereka. Selanjutnya syarat wajib. Ya, yang belum. Syarat wajib yang belum. Silakan. Tidak sedang berhalangan. Ya, kita beri aplaus untuk teman kita. Nah, sekarang terakhir, ada yang bisa menyebutkan yang tadi amalan-amalan sunnah. Silakan. Ya. Silakan buka. Kita mengadakan upacara kecilan. Aplaus untuk teman kita. Nah, baik. Jadi, tolong perhatikan suaranya. Kalian, tolong perhatikan. Ya, kesimpulannya kita sampaikan bahwasanya puasa, apalagi puasa di bulan suci Ramadan itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita umat Islam. Di mana wajib itu harus kita kerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Seandainya kalau kamu misalnya mampu secara fisik dan batin, berarti kamu sudah dikenakan wajib. Tetapi seandainya kamu berhalangan, seperti kamu sedang sakit ataupun berhalangan yang lainnya, itu tidak diwajibkan berpuasa. Dan puasa ini juga akan memberikan kamu keberkahan yang sangat besar. Karena yang kita tahu bahwasanya banyak hari-hari yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Hanya 1 bulan suci Ramadan saja, hanya bulan suci Ramadan saja, yang dimana pahala segala sesuatu kebaikan yang kita kerjakan itu akan dibalasi pahala dengan berlipat. Bahkan tidur di waktu siang hari dengan tidak berlebihan itu akan berpahala. Tidur saja kita berpahala. Ya, jadi banyak amalan-amalan kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan. Jadi untuk itu, selagi kita masih bisa berpuasa, kita berpuasa. Dan juga kalau misalnya kamu memiliki iman yang lebih, iman yang kuat, puasa sunnah lainnya itu ada. Puasa sunnah apa yang kamu ketahui? Puasa Senin Kamis yang sering mungkin umat Islam kerjakan. Ya, kalau misalnya kamu memiliki iman yang lebih atau iman yang kuat, pasti kamu juga akan melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis itu boleh. Atau puasa Daud itu juga boleh. Puasa Daud bagaimana? Sehari berpuasa, sehari berminggu. Jadi bagaimana? Senin berpuasa, Selasa berbuka, Rabu berpuasa, Kamis berpuasa, Sabtu dan seterusnya. Kalau kamu memiliki iman yang lebih, iman yang kuat. Jadi puasa ini intinya apa? Intinya puasa ini mengajarkan kamu, menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan munkar, dan kamu akan mendapatkan pahala yang tak terhingga yang kamu pikirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak amalan-amalan sunnah lainnya. Membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu juga berpahala yang sangat besar. Ya, jadi untuk itu berpuasa. Kalau ini wajibkan kepada kamu berpuasa lah, jangan pernah tinggalkan. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, untuk minggu depan itu tolong kamu catat dan kamu hafal surah Al-Baqarah ayat 183.
Tolong kamu catat dan kamu hafal beserta artinya. Besok itu 4 lagi untuk minggu depan. Baik, mungkin itu saja. Baik, sebelum itu ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Spesialnya kalau ada salah, Bapak minta maaf. Dan terima kasih antusiasnya dan partisipasinya dalam belajar pada hari ini. Bapak minta maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.